Nah, coba bayangkan ini. Wes ganti berapa konsep itu? Cukup yang berubah itu saja. Wes, enggak, masih ada lagi. Ini ada rencana pembangunan program 3 juta rumah untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, targetnya per tahun itu bukan dalam jangka 5 tahun loh. Itu yang bilang juga Pak Hasim tuh. Janjinya 5 tahun, tapi berubah jadi tiap tahun. Nah, episode ngompol yang kemarin tayang siang itu, ada ngompolers yang nanya itu kabarnya Mbah Mo, temen saya yang lucu Indonesia itu. Ya, aku lagi gak pengen ganggu Mbah Mo sakjane itu. Mergo ameh mantu dia itu. Dilalah itu malamnya kok ya ketemu di wedangan itu loh. Baru mau tak sampaikan gimana kabarnya dia loh, durung-durung kuping saya ini, kuping tahu, telinga saya itu dijewer itu. Nah, ya saya kaget. Ya tak tanya lah dia, ngapain toh Mbah? Wah, kupingku mbok jewer, telingaku mbok jewer. Nah, dia lalu menjawab tuh, lah gue ngonten yang judulnya daftar menteri, yang kualitasnya dipertanyakan, arah analisismu itu kurang tajam, mawan begawan gitu loh. Aneh ini Mbah Mo ini. Ya langsung tak sauri itu tak bantah gitu loh. Tak respon lah. Oh, maksudnya gimana Mbah Mo? Panjenengan bilang gitu. Lantas dia ngandani ya, dia kan sudah rodok sepuh itu loh. Ya di atas begawan. Lah apa komentar-komentar penggemarmu ora mbok baca itu loh. Itu yang di komentar itu ora mbok baca. Genah rata-rata nyebut bila kabinet sekarang itu cocoknya namanya kabinet balas budi, kata Mbah Mo itu. Walah, yo ben to Mbah balas budi, ingat mereka udah bekerja untuk kemenangannya Pak Prabowo. Ngompolers kan berhak narik kesimpulan sendiri. Nah, tak kasih alasannya begitu sama Mbah Mo. Loh, aku malah dipedeli yo. Dipleroki gini ini. Waduh, ini ngopo ini Mbah Mo. Lah nek kabinetnya bernama Kabinet Balas Budi. Nanti yang jadi menteri itu loh, yang saya maksud tuh Budiari, Budi Gunadi, Budi Gunawan, Budi Karya Sumadi karo Budiman Sujatmiko. Kata Mbah Mo gitu. Wah, asem tenan nih Mbah Mo ini. Kok ya bisa mikir ke situ loh ya. Lah wong sawit tangan itu semua ketawa loh, kepingel-pingel Mbah Mo. Oh, lucu ora wis-wis. Nah, itu yang ngompolers, yang kangen sama Mbah Mo, dia baik-baik saja. Lagi repot ngurusin persiapan mantu. Makanya sementara biar dia fokus dulu lah, nyiapin. Gak mikir politik, biar nanti gak repot ya. Kok aku diseneni anaknya nanti kalau tak ajak ngomong politik. Lah malam ini masih ngebahas soal banyaknya calon yang mau jadi menteri. Ini Mbah Mo nanti besok tak bahas lagi. Menteri dan wakil menteri maupun pimpinan lembaga negara. Nah, ini jangankan kita ini. Pak Prabowo sendiri ya wis mumet, udah pusing. Mikir pembantunya yang jumlahnya lebih dari 1 kompi pasukan TNI. Nah, tak namakan 1 kompi itu sebab ya itu ukurannya satuan di kemiliteran. Ya, menyesuaikan latar belakang presiden terpilih. Lah mau bukti pusingnya ketua umum Gerindra itu. Nih ada yang sudah mulai diganti loh rencananya itu. Yang semula A menjadi B, akhirnya jadi C, itu akhirnya. Nah, jadi planning soal membentuk badan penerimaan negara itu akhirnya dibatalkan. Ini salah satunya. Ya, semula itu rencana ini mau direalisasikan buat menggabungkan fungsi perpajakan, bea cukai dan penerimaan negara yang lain. Ini dalam satu kelembagaan tersendiri itu. Ini bukan ngarang loh, penggawan loh. Ini sumber datanya lo komplit. Tapi mengutip pernyataan Bang Angga Wira, itu Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional atau Repnas namanya itu. Bila memaksakan kelembagaan ini sekarang terbentuk, itu bisa mengganggu stabilitas penerimaan negara.
ya itu nanti masih butuh waktu lah, jangan tergesa-gesa. Koordinasi serta birokrasi yang tidak sederhana untuk menggabungkan ketiga pemasukan bagi negara ini. Nah, padahal gagasan ini pernah loh dilontarkan oleh Pak Prabowo waktu debat capres. Ngompoles sedo kelingan apa enggak itu. Pembegawan tuh masih mudeng karena masih punya rekamannya. Ya, biar institusi yang ngumpulin duit sama yang nyalurkan duit negara itu terpisah. Gitu. Orang dadi siji, orang satu pintu. Padahal yang kita tahu ini, selama ini jadi satu naungan di Kementerian Keuangan loh. Itu ya baik-baik saja, orang kesro. Bu Sri Mulyani sudah 3 periode menjabat Menteri Keuangan. Dia belas tidak tersandung masalah apapun. Kinerjanya bagus, profesional, dan hampir tidak pernah tersandung kasus apapun. Ini baru satu soal loh. Gagasan yang terlontar di debat capres urung direalisasikan segera. Karena masih banyak masalah. Mau tahu apa lagi? Yang saat diucapkan di kampanye atau debat pilpres, akhirnya faktanya beda sekarang. Ini saya kasih tahu ini. Pada debat pilpres kelima, kalau jenengan pada masih ingat, yang diselenggarakan di GCC, JCC kalau orang lidah Jawa itu, pada 4 Februari lalu, kata makan gratis itu disebut Pak Prabowo sampai 8 kali. Bagaimana rencana implementasinya? Sudah berapa kali jadi berubah ini makan gratis ini? Pertama, berubah jadi makan bergizi. Loh, benar nggak ini? Makan gratis jadi makan bergizi. Itu. Selain itu rencana semula buat makan siang. Ganti lagi nih kabarnya buat sarapan. Ganti lagi. Alasannya masih ditemukan banyak siswa yang sampai sekolah itu urung do sarapan. Maka belajar terus do ngantuk karena lapar. Sarapan itu makan pagi. Lah hingga sekarang ini rencana yang lumayan jelas tentang makan atau sarapan bergizi itu rodok isi abu-abu, urung jelas belas itu. Belum begitu jelas implementasinya juga belum, prakteknya juga belum. Uji coba memang makan bergizi wis banyak di tempat. Beberapa tempat sudah, nih sumbuh hasilnya piye. Sampai hampir terpilih aja keliling kok ngecek uji coba makan bergizi. Nah, 7 Oktober lalu Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo itu mengatakan makan bergizi itu sehari 2 kali. Sekali aja repot, 2 kali ini. Katanya sarapan, makan pagi dan makan siang. Wah, lagi sak negara ora do masak carane gini. Lah Pak Hasim sendiri loh yang ngomong, bukan Begawan loh. Masa Begawan ngarang. Ini pernyataan berhubungan dengan kebutuhan negara ora sembrono. Lah silakan nanya sama pengusaha atau konglomerat yang hadir di acara diskusi ekonomi kemarin bersama pengusaha internasional senior itu. Nah, yang diadakan di Menara Kadin Pusat waktu itu. Benar banget itu berubah dari rencana semula itu. Itu makan gratis. Nah, coba bayangkan ini. Wes ganti berapa konsep itu? Cukup yang berubah itu saja. Wes, enggak, masih ada lagi. Ini ada rencana pembangunan program 3 juta rumah untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, targetnya per tahun itu bukan dalam jangka 5 tahun loh. Itu yang bilang juga Pak Hasim tuh. Janjinya 5 tahun, tapi berubah jadi tiap tahun. Nah, bagi kita ini rakyat kecil terutama yang belum punya rumah, seneng-seneng wae loh. Oh, bahagia banget loh. Tapi apakah itu realistis? Sebab zaman Jokowi target membangun 10 juta rumah itu di 2 periode, alias setahun 1 juta rumah. Lah piye? Mana? Lah beda lagi dengan saat kampanye toh akhirnya. Lah benar bahwa bedanya itu targetnya makin tinggi, makin bombastis, makin yahut. Makin bombastis apa? Apa gak realistis itu saya nggak tahu. Nah, masih ada contoh lain ini. Neng 3 hal itu saja sudah mencerminkan ini
inkonsistensi. Bila target makin tinggi, otomatis duit yang dibutuhkan ya makin gede. Gaji guru lah, itu gaji TNI lah. Oh, katanya mau naik itu. Ya, jangan kebanyakan janji loh, Pak. Nanti malah lupa terlalu banyak janji. Ya kan Pak Prabowo itu usianya sudah 73 tahun, malah ngabot-aboti pikirannya itu. Nah, banyaknya pembantu presiden yang rencananya itu sampai 113 orang. Itu bikin begawan di sisi lain loh, rodok kepiye loh. Heran gumun itu loh. Nah soalnya gini, bila kemarin tak sebut ada 3 nama tambahan di luar 109 loh, nama yang dipanggil ke Kertanegara, yang dimungkinkan masuk kabinet, aku nemu 2 lagi. Yang satu Mayor Teddy, pengawalnya Pak Prabowo itu. Dan satunya Pak Aceh Hasan Sadzili, ketua DPD Golkar Jawa Barat. Nah ya, kalau Mayor Teddy ketahuan ini ikut berfoto di retreat pertama, pembegalan para calon menteri. Nah kira-kira bakal jadi menteri apa ya? Sekelas Mayor Teddy. Tapi Mas AHY pensiun ya pas pangkatnya mayor, enggak apa-apa, bisa jadi menteri juga. Ada menteri yang pangkat militernya sama kan enak, kancan, sendirian. Lah kemudian Pak Aceh itu ikut pembegalan hari kedua yang diperuntukkan bagi calon wakil menteri sama kepala atau pimpinan lembaga. Ini berarti total saiki wis 113. 113 menteri, calon menteri dan ketua lembaga atau kepala lembaga. Dengan orang sebanyak itu loh. Mungkin jumlah kementeriannya mencapai 40-an lah. Terus terang 40 kementerian itu makin banyak dan bisa jadi nih Pak Prabowo sulit menghafal 40 kementerian yang ada yang dia bentuk. Itu baru nama kementeriannya tuh. Nah, gimana dengan nama menteri dan nama wakil menterinya yang jumlahnya ratusan itu? Ya memang tidak ada sih ketentuan presiden harus hafal nama-nama kementerian dan menterinya juga, wakil menteri nggak ada di undang-undang, nggak ada. Hanya pas lagi di pidato kemarin itu, lantas bingung sendiri mau menyebut kementeriannya apa. Ini tak bayangkan loh, Begawan tuh bayangin kalau Pak Prabowo pas pidato lalu mau manggil nyebut menterinya bingung ya, siapa menterinya juga lupa, atau yang mana wakil menterinya mungkin juga gua nggak ingat, bisa terjadi. Nah kan pusing itu. Lah pas rapat kabinet misalnya, apa dia hafal semua tuh 113 pembantunya itu. Lah kalau Begawan ragu dia bisa menghafal satu persatu. Malah nanti di absen dulu pas rapat kabinet. Atau saat rapat semuanya hadir misalnya. Kan masih banyak kepala itu, makin banyak ide, makin banyak gagasan yang terus lontar oleh para pembantunya itu. Makin banyak laporan yang kudu disampaikan. Anggap aja lah tiap menteri itu, wakil menteri, kepala kelembagaan hanya bicara masing-masing 2 menit. Maka dibutuhkan 220 menit. Bagi presiden buat dengerin aja kesel apa mana, duduk berapa jam. Wah, 3 jam, hampir 4 jam itu. Orang wis piye itu. Capek loh Pak itu. Nah terus durasi bicaranya 2 menit itu, misalnya pada laporan itu sempat bicara apa? Bila disuruh melaporkan, tekan di laporannya, apa enggak baru sampai maknyu itu selesai. Semoga kita yang hadir di rapat kabinet ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Lalu mic dimatikan karena durasinya 2 menit. Belum sampai laporan itu. Itu baru 2 menit lah. Bagaimana bila masing-masing dikasih kesempatan 5 menit atau 10 menit? Oh, nah, Begawan tak tinggal metutut yang taman. Wah, kan sekian jam. Umpama panturu aja loh. Aku jadi ketua RT punya warga. Ada berapa itu? Hampir 100 kakak itu. Nek pas rapat tuh mau bahas 17-an itu bisa sampai 2 jam 3 jam. Itu belum bicara semua loh. Itu baru ngebahas 17-an. Lah nek ngebahas politik semalaman nggak akan pernah rampung. Saurmano pating celebuk itu. Akhirnya ya tidak ada tidak ada hasil yang
dapatkan kalau terlalu banyak usulan. Nah, monggo dipenggali. Semoga didengar oleh Pak Prabowo tuh. Mumpung pelantikannya masih besok Senin loh. Masih ada kesempatan mengurangi. Ya sekitar 60-an lah yang lanjut. Sisanya kasih jabatan komisaris saja loh. Wong BUMN kita ya masih banyak loh. Dibanding ribet-ribeti dan marahi suwe rapat. Ning sirah ngelu mumet. Oh, tonggoku tetangga saya itu yang usianya 65 tahun wae ben rapat RT wis gak gelem melu kok. Karena rapat ya mumet ngrungokke wong rapat lho. Sudah gak mau mikir apa lah, pilih mikir jalan padang buat semuanya. Atau memang pengen ruwet. Ini urusan wilayah dipikir yang lebih mudah aja lah. Ini ya saya sampaikan untuk Pak Prabowo, semoga didengar. Semoga Indonesia tetap dalam genggaman kepemimpinan Pak Prabowo 5 tahun mendatang dengan baik dan sehat. Berantas korupsi, Pak. Salam Begawan, salam ngumpul. Dadah.